Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita saat ini di dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Semoga sukacita dari Tuhan hadir selalu di tengah-tengah kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita memasuki Pekan Paskah yang ketiga. Selama minggu setelah kenaikan, kita kembali banyak melihat kisah-kisah tentang perjumpaan atau penampakan antara para murid dengan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan yang diadakan oleh Yesus kepada para murid dalam rangka untuk memulihkan dari luka yang mereka alami. Mengapa luka? Apakah para murid pada saat itu terluka? Bukankah yang jelas terluka dan bahkan mati adalah Yesus sendiri? Namun ternyata para murid juga mengalami luka yang mendalam. Kita mau melihat luka seperti apa yang dialami oleh para murid. Para murid kala itu dengan jelas melihat sendiri peristiwa penangkapan hingga penyaliban yang Yesus alami. Dan dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa para murid merupakan saksi utama ketika peristiwa penyaliban itu terjadi. Mengalami dan melihat sendiri secara langsung adalah sesuatu hal yang menyakitkan, yang pada akhirnya juga menimbulkan luka yang mendalam bagi para murid. Luka yang secara fisik tidak terlihat, namun memberikan dampak bagi kehidupan para murid kala itu. Memberikan perubahan yang cukup besar, yang cukup signifikan bagi kehidupan mereka pada saat itu. Kemudian Yesus Kristus yang selama ini mereka ikuti tiba-tiba menjadi sosok yang tiba-tiba dijatuhi hukuman oleh para pemimpin kepemerintahan pada saat itu. Ada perubahan yang terjadi dan kehidupan mereka pun ikut berubah kala itu. Mereka kehilangan sosok pemimpin menjadi sosok yang tidak berdaya pada saat itu. Tuhan Yesus menerima apa yang menjadi hukuman bagi kita. Yesus menerima apa yang harus dia lakukan. Dan mereka kehilangan sosok pemimpin yang selalu mereka ikuti kala itu. Dan pada akhirnya para murid pun ikut terluka. Mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Dan mungkin juga mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, penampakan atau perjumpaan terjadi. Yesus, Tuhan Yesus Kristus hadir bagi mereka. Yesus mau memulihkan para murid. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka dengan cara yang berbeda-beda, ini mau membuktikan bahwa Yesus peduli dengan kita, dengan para murid, dan memahami apa yang dibutuhkan para murid kala itu. Semua yang terjadi pada saat itu juga tetap terjadi pada kehidupan kita masa kini, dengan kisah yang berbeda. Namun kita mau melihat pola yang sama. Kehidupan kita masa kini, setiap dari kita saat ini bisa saja menyimpan luka di dalam diri. Tidak jarang luka yang dialami setiap orang menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak percaya, curiga, dan perasaan-perasaan lainnya yang secara tidak langsung menyebabkan kita tidak bisa melihat kehadiran Yesus pada saat ini. Belajar dari kisah penampakan, Yesus hadir bagi mereka yang membutuhkan. Dan kita mau meyakini hal tersebut. Kita percaya bahwa Yesus Kristus tidak berdiam diri dengan keadaan kita. Yesus hadir melakukan aksi terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita. Meski kita tidak mencari Yesus sekalipun, namun Yesus tetap hadir bagi kita. Yesus melakukan aksi terlebih dahulu bagi kita. Yesus hadir terlebih dahulu, kini, dan masa depan. Tuhan selalu ada bagi kita, bahkan bagi bangsa Israel di Perjanjian Lama. Tuhan tidak melupakan mereka, meskipun banyak tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan.
Sama seperti bacaan kita kali ini yang diambil dari Yesaya 65 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita mau fokus di ayatnya yang pertama, melihat di ayatnya yang pertama yang mengatakan, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil nama." Usaha Tuhan untuk berjumpa dengan umatnya senantiasa selalu terjadi. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa perjumpaan bisa terjadi jika kedua belah pihak mau dan memiliki usaha yang sama. Kini kita mau melihat ke dalam diri kita. Apakah kita juga memiliki usaha yang sama, usaha yang dilakukan untuk perjumpaan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Maukah kita berjumpa dengan Tuhan yang menyelamatkan kita? Selamat merenungkan, apakah saya mau berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.